Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di kuliah dasar pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan mengenai materi terkait function. Untuk function sendiri, kalian sudah paham kan ya konsepnya? Sudah dilihat video yang saya share di YouTube? Sepertinya sudah dilihat dan sudah dikerjakan tugasnya. Jadi ya kemungkinan besar sudah paham konsepnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya masih akan membahas mengenai function. Cuma untuk function yang saya bahas kali ini itu berbeda dengan function yang kalian tonton kemarin. Di function kali ini itu kita akan membahas mengenai anonymous function atau kita sebut dengan lambda expression. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, tolong dinyalakan webcam-nya. Setelah saya memulai kuliah, boleh di-off-kan lagi. Sepertinya sedang ingin mengikuti organisasi semua ya. Ada leadership training. Ya, tapi bagus. Jadi mumpung masih muda, mumpung bisa kuliah, ikut organisasi sebanyak-banyaknya. Karena saat ini yang dibutuhkan itu tidak hanya keterampilan hard skill, keterampilan soft skill itu juga dibutuhkan. Keterampilan soft skill itu seperti kemampuan untuk bekerja secara tim, kemampuan komunikasi, kemampuan leadership, dan lain sebagainya. Ya pokoknya mumpung di masuk kuliah, mumpung di Polines, perbanyak channel. Jadi sebenarnya orang yang sukses itu orang yang punya banyak channel. Seperti itu. Karena kan the power of orang dalam kan juga kuat tuh. Kekuatan orang dalam. Ya. Selain kemampuan diri sendiri, ada kemampuan orang dalam. Ya. Itu ya. Bukan ngajarin jelek, tapi kenyataannya kalau di Indonesia masih seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai kuliahnya. Terima kasih. Ya. Kita akan membahas mengenai anonymous function atau lambda. Kalau istilahnya di Python lambda. Jadi lambda ini memang ya khusus di Python saja ya. Di bahasa pemrograman yang lain mungkin ada, di Kotlin mungkin ada, tetapi nanti penulisannya berbeda. Seperti itu. Ini dasar pemrograman. Oke, sebelum saya masuk ke lambda, saya pengen tahu kemarin kan sudah melihat video saya ya. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan function dan prosedur itu apa? Kan kemarin ada function, ada prosedur. Ya, perbedaannya apa? Function dan prosedur. Ada yang tahu? Masih pagi. Ini sudah pada sarapan semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, ya. Tapi belum mandi ya, Mas? Mas Noval belum mandi nih. Belum, Oke. Pak. Oh ya. Mumpung di rumah ya, kalau kuliahnya di kampus, nanti diusahakan mandi ya. Jadi kalau kuliah tatap muka, diusahakan mandi. Oke, jadi kemarin kan kita belajar mengenai function dan prosedur. Kalau function itu
merupakan sebuah function yang mengembalikan nilai. Kalau prosedur itu function yang tidak mengembalikan nilai. Jadi prosedur itu adalah function yang tidak mengembalikan nilai. Jadi kalau prosedur itu dia tidak perlu keyword return. Tapi kalau kita menggunakan function itu harus ada return-nya. Jadi function itu pasti mengembalikan nilai, ada return-nya. Tapi kalau prosedur itu tidak ada keyword return. Gitu. Nah, ini function dan prosedur ini sangat penting sekali di semua bahasa pemrograman. Kebanyakan besar itu menggunakan function dan prosedur. Di Kotlin ada, nanti kalau kalian belajar pemrograman mobile, di web juga ada prosedur dan function. Cuma nanti penulisannya berbeda. Seperti itu. Nah, ini perbedaan function dan prosedur. Kalau di Python membuat prosedur seperti apa? Membuat function seperti apa? Ditambah keyword apa? Kalau di Python kita gunakan keyword apa untuk membuat function? Pakai def, Kak. Ya, betul ya. Pakai def. Jadi diawali dengan def. Jadi kalau ada keyword def, berarti itu adalah function. Def, terus nanti nama fungsinya apa? Kurung buka, kurung tutup. Ya ini yang menandakan dia function atau enggak itu pertama def, yang kedua ada kurung buka, kurung tutupnya. Di bahasa pemrograman Java, Kotlin, PHP juga ada kurung buka, kurung tutupnya. Tapi def-nya nggak ada. Jadi def ini khusus hanya untuk di Python saja. Ya, seperti itu. Nah, ini di resapi, karena nanti muncul terus di dalam kuliah kita. Nah, ini masih dasar ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai lambda. Jadi lambda ini adalah sebuah fungsi. Jadi lambda itu fungsi yang ada di Python, tapi berbeda dengan fungsi atau function yang kemarin kita pelajari. Karena kalau function yang kemarin kita pelajari itu ada keyword def. Kalau lambda itu dia tidak memiliki keyword def, tapi dia dikatakan sebuah function. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep dasar lambda di Python dilengkapi dengan contohnya. Nah, harapannya nanti kita bisa paham cara membuat function dengan lambda expression serta dapat menggunakannya dalam program. Oke. Untuk lambda sendiri mungkin kalian familiar ya, karena lambda ini kan kalian pelajari waktu kalian belajar matematika. Kalau kalian belajar matematika di SMK, diajari lambda nggak? Diajari ya pastinya ya. Nah, ini penemu lambda ini Alonso Prus. Nah, dengan menggunakan lambda, kita bisa membuat fungsi tanpa nama atau dikenal dengan anonymous function. Jadi kalau anonymous itu artinya dia tanpa nama. Makanya kalau hacker-hacker itu biasanya diberi nama anonymous. Oke, jadi fungsi tanpa nama itu disebut dengan anonymous function. Jadi fungsinya itu tidak punya nama. Kalau kemarin kita buat function dengan nama pakai def tadi, kalau sekarang
kita akan belajar membuat fungsi tanpa nama. Oke, ini kalau pengen tahu lambda seperti apa, ya lambda seperti ini simbolnya. Saya search lambda kok. Search lambda munculnya COVID malam. Ternyata nanti akan ada COVID varian lambda. Jadi saya search lambda, munculnya malah COVID. COVID varian lambda. Kemarin varian delta, sekarang lambda. Simbolnya mungkin kalian familiar ya. Simbol lambda seperti ini. Yaitu sekilas mengenai lambda. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan lambda ini. Ya, di sini saya sudah menyiapkan sebuah function dengan nama square sum. Square sum. Buatnya sama ya, pakai def, pakai kurung buka kurung tutup, nama fungsinya square sum, kemudian pakai return, sehingga function square sum ini nanti dia akan melakukan operasi pangkat terus ditambah. Jadi kalau di bahasa pemrograman Anda seperti ini, bintang 2 ini maksudnya pangkat 2. Kalau bintangnya 2 terus di sini tulisannya 3 berarti pangkat 3. Seperti itu. Jadi ya, ini itu sama dengan X pangkat 2. Ya, ini di pangkat 2. Kalau misalkan saya tulisnya X bintang 3 seperti ini, Y3 seperti ini, maka itu artinya X pangkat 3. Ya, seperti ini. Jadi ini operasinya itu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi di function ini nanti dia akan mengeksekusi perintah ini. Nah, dengan menggunakan lambda, kita tidak perlu menggunakan def dan return. Jadi tidak perlu menggunakan def dan return. Langsung ditulis seperti ini. Lambda X, Y, dan kedua perintahnya apa? Di lambda X, Y, kedua perintahnya apa? Perintah yang mau dieksekusi apa? Cukup seperti itu saja. Jadi cuma satu baris itu bisa membuat function. Di sini kita lihat tidak ada sama sekali namanya. Jadi function ini function tapi dia tidak mempunyai nama. Namanya apa kan nggak tahu. Jadi untuk memanggil fungsi ini, nah itu kita membutuhkan sebuah variabel. Kita membutuhkan sebuah variabel atau langsung kita tulis nilainya di belakang. Ya, ini akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, ini bagaimana cara memanggilnya? Ini kan kita punya lambda, punya function lambda, tetapi di sini nggak ada namanya. Kalau yang ini square sum ini kalau mau memanggil kan tinggal kita tulis seperti ini. Square sum dalam kurung misalkan ini 3, ini 2. Nah, untuk memanggil function ini kan cukup seperti itu. Nah, tapi kalau lambda ini bagaimana cara memanggilnya? Ya, cara memanggilnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Sebelum membuat fungsi, sebelum saya jelaskan cara memanggilnya, di sini ada format untuk membuat fungsi di lambda. Jadi sama seperti tadi,
kita harus menuliskan keyword lambda. Jadi supaya kita tahu bahwa function itu lambda, kita harus tambahkan keyword lambda. Kalau function biasa kan pakai def, terus ini argumennya apa, terus ini isi expression atau perintahnya apa. Kalau yang di sini kan ini lambda, ini argumennya, terus ini perintahnya apa, yang mau dikerjakan apa, gitu. Ya, seperti itu ya. Ya, ini contoh penggunaan lambda. Di sini kita buat sebuah variabel, kemudian variabelnya ini berisi sebuah function lambda. Kemudian di sini kita beri argumennya name, lalu perintah yang mau dieksekusi adalah ini, perintah untuk mencetak tulisan hello nama, seperti itu. Ya, seperti ini. Untuk memanggil lambda, memanggil fungsinya itu cukup kita panggil variabelnya. Jadi karena lambda tidak punya nama, jadi kita butuh variabel. Di sini saya buat variabel namanya greeting untuk menyimpannya. Nanti saat kita mau manggil, kita tinggal tuliskan saja nama variabelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti jadi output yang keluar nanti adalah hello, dono, hello, nasino, hello, indro. Ini kasino. Jadi outputnya seperti ini nanti. Jadi ya cara memanggil lambda yang pertama adalah dengan cara kita buat variabel yang berisikan lambda seperti itu. Oke. Seperti itu untuk memanggil lambda. Jadi kalau kita kembali ke slide yang tadi, bagaimana memanggil lambda ini, ya cara memanggilnya ya harus kita buatkan variabel terlebih dahulu. Ya, ini saya contohkan langsung lewat Anaconda Prompt. Ya, di sini kita buat item, terus di sini ya supaya kelihatan. Ini di sini lambda x, y, lambda x, y, 2 x kali pangkat 2 tambah y pangkat 2. Oke, ini untuk memanggilnya kita harus buat variabel dulu, misalkan test. Untuk memanggil function lambda tadi, tinggal kita masukkan tes kurung buka, nilai parameternya ada berapa, karena di sini ada 2 argumen, maka di sini kita tambahkan 2 argumen. Ini. Ya, ini. Jadi ketika saya tulis tes 5,6, hasilnya 61. 61 itu berasal dari 5 pangkat 2. Ini kan ada 5 ya. Parameternya 5. Sini 5 pangkat 2 adalah 25 ditambah 6 pangkat 2, 36. Hasilnya 61.
Gitu. Jadi itu cara untuk memanggil lambda. Jadi kita buatkan dulu sebuah variabel. Ya. Jadi anonymous Python, karena lambda adalah anonymous function, ia akan bebas menggunakan nama apa saja. Dengan kata lain, fungsi lambda bisa disimpan di variabel manapun. Ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh function dengan def. Kalau menggunakan lambda, kita bisa menyimpan di variabel apapun, jadi namanya bisa bebas kita tentukan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, misalkan saya membuat sebuah function say hello, seperti ini, isinya adalah mencetak tulisan hello, apa kabar. Nah, di sini function say hello ini saya masukkan ke dalam variabel ucapin, ya terjadi error. Jadi error. Karena memang untuk function selain anonymous itu tidak bisa disimpan dalam variabel. Ini juga ya. Ucapin say hello ini error. Ucapin sama dengan def say hello error. Terus ini kita coba panggil juga error. Tidak bisa disimpan di variabel kalau yang pakai def. Kalau pakai lambda baru bisa. Lambda ini para argumennya main. Jadi argumen itu bisa banyak ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bebas. Terus ini perintahnya. Ini sapa sama dengan gathering. Jadi variabel gathering ini disimpan lagi dalam variabel sapa. Jadi sapa sama dengan gathering. Jadi kalau mau memanggil lambda pakai getting bisa, pakai sapa bisa. Karena ini sudah pakai sama dengan itu. Enaknya pakai lambda itu. Jadi nama-namanya itu bisa kita ganti-ganti. Misalnya di sini dari greeting jadi sapa itu bisa. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum ya? Oke. Di sini untuk memanggil lambda secara langsung, tadi kan ada cara yang disimpan dalam variabel. Terus ada cara lagi yang lebih simpel, yaitu langsung kita tuliskan nilainya di belakang. Ya, ini. Nah, di sini kan ini ya ini kan lambda ya. Ya, cara pertama kan saya simpan dalam variabel test. Ya, cara pertama ini saya simpan dalam variabel test. Cara kedua itu bisa kita langsung isikan nilainya di belakang. Misalnya ini 5,6. Ya, hasilnya sama. 61. Jadi langsung ditulis di belakang. Jadi ada dua cara. Yang pertama pakai variabel, yang kedua langsung ditulis nilainya di belakang ini. Gitu. Terus ini perintahnya, ini argumennya, keywordnya. Ya, simple sebenarnya. Nah, ini pertanyaannya. Kemarin kan kita belajar function def. Nah, sekarang kenapa harus pakai lambda? Ya, kita emang tidak harus selalu menggunakan lambda. Tetapi di kasus-kasus tertentu, itu lebih baik jika kita menggunakan lambda. Karena lambda ini biasanya dibutuhkan saat kita ingin membuat fungsi dalam satu baris. Jadi, biasanya kalau misalkan datanya itu dalam bentuk list atau dalam bentuk tuple, itu sangat mudah kalau kita menggunakan lambda. Misalkan kita menggunakan fungsi seperti filter, map, reduce, kita akan membutuhkan lambda. Ya, ini contohnya. Misalkan ini variabel bilangan itu isinya adalah list,
list seperti ini. Nah, listnya ada banyak kan, datanya ada banyak. Kalau biasanya kan kita datanya cuma satu, sekarang datanya banyak. Nah, di sini kita bisa menggunakan lambda. Jadi ada variabel filter result sama dengan map lambda x kali x koma bilangan. Kalau cetak nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti ditampilkan lagi datanya, tetapi nanti dipangkatkan. Jadi 10 pangkat 10, 100, 2 pangkat 2, 4, 8 pangkat 8, 64, dan seterusnya. Jadi ini kan perintahnya kan pangkat ya. X kali X kan X pangkat X pangkat 2. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan lambda itu sangat mudah kalau kita ingin menangani data yang jumlahnya banyak seperti ini. Untuk menangani data yang jumlahnya banyak, kita bisa menggunakan function filter, map, atau reduce. Nah, di sini kalau datanya bentuknya list, bentuknya tuple, bentuknya dictionary, kita gunakan map. Gunakan fungsi map. Nah, fungsi map ini itu membutuhkan parameter yang berupa function juga. Jadi di dalam function map ada function lagi. Nah, ini sangat cocok kalau kita menggunakan lambda. Kalau misalkan kita nggak pakai lambda ya repot. Karena kalau kita pakai lambda ya berarti nanti map dalam kurung def angkat dalam kurung x. Dan ini kan repot ya, harus di enter dan pasti error. Nanti return x pangkat x, nah seperti ini. Ya ini pasti error. Jadi kalau nggak pakai lambda kan kita pakai def itu nanti sampai 2 baris, nggak bisa 1 baris seperti ini. Maka dari itu untuk data yang jumlahnya itu banyak, seperti list, terus kita menggunakan map, filter atau reduce, ya kita wajib pakai lambda. Gitu. Ini contohnya pakai map ya. Ini kalau pakai filter, contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin menentukan bilangan genap. Jadi dari data ini kita ingin cari mana yang genap. Kira-kira yang genap angka berapa aja? Angka berapa? 10, terus 2, 8, 4, dan 0 ya. Jadi dari bilangan ini kita pengen memfilter yang bilangan genap saja yang ditampilkan. Bilangan genap saja yang ditampilkan. Kita bisa menggunakan lambda. Nah, ini lambda, ini parameternya x. Nah, ini x, ini adalah sebuah operator ya, operator sisa bagi atau modulo 2 sama dengan 0. Jadi kan ada operator tambah, kurang, bagi, kali. Nah, di sini ada operator sisa bagi. Jadi kalau x dibagi 2 itu 0 atau habis, maka dia diidentifikasi sebagai bilangan genap. Nah, di sini kita buat variabel, isinya adalah lambda, kemudian di sini kita tampilkan list, filter, genap, range 11. Maka muncul seperti ini. Ini kalau yang ini datanya beda sama yang ini ya. Jadi yang ini itu pakai range 1 sampai 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 0 sampai 11 ini yang ditampilkan yang genap saja. Itu. Nah, itu adalah mengapa kita harus pakai lambda. Jadi lambda ini sangat penting sekali karena dapat dipakai untuk menampilkan daftar data seperti ini. Jika datanya banyak. Jika datanya banyak, kita gunakan lambda. Anda bisa seperti ini ya.
langsung, nggak perlu disimpan dalam variabel, langsung tulis seperti ini, cuma satu baris itu bisa. Karena lambda itu menghemat baris. Jadi kalau di pemrograman itu semakin banyak jumlah barisnya itu akan semakin membebani kinerja dari prosesor. Makanya programmer itu biasanya sebisa mungkin membuat kodenya itu ringkas atau sedikit. Karena semakin banyak yang kita tuliskan di dalam program, maka kinerja prosesor itu akan semakin berat. Itu ya mengapa pentingnya kita pakai lambda. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait lambda? Bagaimana sejauh ini mengenai Python, apakah susah atau mudah atau sedang? Mudah ya untuk Python ya. Kalau selama ini selama kalian kuliah di Polines, diajari bahasa pemrograman apa aja di semester 1 ini? Bahasa C. Bahasa C aja, C sama Python berarti ini. Iya. Ya, jadi untuk Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, lebih tinggi dibandingkan C, dan Python ini nanti bisa digunakan untuk object oriented programming. Jadi ada beberapa istilah untuk pemrograman, ada object oriented yang artinya berorientasi objek, ada prosedural. Pada minggu depan kita akan mempelajari mengenai penerapan bahasa pemrograman objek oriented programming menggunakan Python. Jadi Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek yang nanti akan kita pelajari besok. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada latihan. Latihan ini sangat mudah sekali. Saya yakin kalian bisa. Cuma menghitung luas persegi, luas lingkaran, terus menampilkan daftar presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati menggunakan lambda. Jadi menampilkan saja, tidak perlu ada eksekusi apapun. Nah, ini dikerjakan latihannya. Besok Jumat kita bahas. Jadi besok Jumat saya bahas latihan ini. Tapi dicoba dulu, kerjakan dulu. Itu latihannya. Silahkan dikerjakan, slide-nya ada di L-Info. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait lambda atau terkait function yang mungkin kalian belum paham? Oke, memang seperti ini kuliah di informatika ya, banyak kode-kodenya. Harusnya yang cewek itu sudah paham kalau masalah kode ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi untuk Senin itu teori, kalau untuk Jumat praktek. Saya balik karena seharusnya kan teori dulu baru praktek, tidak praktek dulu baru teori. Kalau di jadwalnya sekarang kan praktikum dulu baru teori. Harusnya enggak, harusnya diajari dulu konsepnya terus baru praktek. Itu. Jadi paham dulu baru terapkan. Oke, kalau tidak ada tanyakan mungkin langsung saja saya tutup ya. Ini pulang gasik, Redo nggak ya? Redo ya? Nggak pulang gasik juga ya, sudah di rumah. Oke, kita cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini.
Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang maksimal atau kurang paham. Silahkan nanti chat di Telegram aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.